Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan nama Dina Dwi Anggraini dengan NIM 242009 dan rekan saya Siti Nur Hidayah dengan NIM 24200015 akan mempresentasikan tentang penurunan rumus trigonometri. Penurunan rumus trigonometri. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang jumlah dan selisih dua sudut dan sudut rangkap. Dan saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang jumlah dan selisih dua sudut. Jumlah merupakan suatu penjumlahan dari kedua sudut, sedangkan selisih merupakan suatu pengurangan dari kedua sudut. Jumlah dan selisih dua sudut pada sin. Diberikan sebuah lingkaran yang dari satu. Titik P terletak pada lingkaran sehingga OP sama dengan 1. Sudut POS sama dengan alfa plus beta. Sudut QOT sama dengan sudut OQR sama dengan sudut QPR sama dengan alfa. Dari segitiga OPS diperoleh sin alfa plus beta sama dengan PS. PS sama dengan PR plus PR dan RS sama dengan QT. Dapat kita tuliskan PS sama dengan QT plus PR. Maka hasilnya adalah sin alfa plus beta sama dengan QT plus PR adalah persamaan pertama. Dari segitiga OPQ diperoleh PQ sama dengan sin beta, OQ sama dengan cos beta. Dari segitiga OQT dapat diperoleh sin alfa sama dengan depan per miring sama dengan QT per OQ. Maka di sini kami akan mengalihkan silang. QT sama dengan sin alfa kali OQ dan QT sama dengan sin alfa kali cos beta. Kenapa kok cos beta? Karena nilai dari OQ sama dengan cos beta adalah persamaan kedua. 3PQR diperoleh cos A sama dengan samping per miring sama dengan PR per PQ. Di sini juga dengan cara yang sama akan dikalikan silang. PR sama dengan cos A kali cos alfa kali PQ. PR sama dengan cos alfa kali sin beta, karena nilai dari PQ sama dengan sin beta. Persamaan ketiga. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 3 kita dapat menuliskan sin alfa plus beta sama dengan QT plus PR. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Jika beta diganti dengan negatif beta, maka sin alfa tambah negatif beta sama dengan sin alfa kali cos negatif beta ditambah cos alfa kali sin negatif beta. Sin alfa ditambah negatif beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali negatif sin beta. Sin alfa di negatif beta sama dengan sin alfa kali cos beta negatif cos alfa kali sin beta. Dari uraian di atas, maka kita peroleh rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi sinus. Untuk yang rumus jumlah adalah sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Untuk yang selisih adalah sin alfa min beta sama dengan sin alfa kali cos beta min sin alfa kali cos beta. Maka selanjutnya saya akan mencontohkan pada sin. Tentukan nilai dari sin 75 derajat. Pembahasannya adalah sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Sin 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat kali sin 30 derajat. Karena rumus dari sin adalah sin cos cosin. Sin dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3 dan
cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dan sin 30 derajat adalah setengah. Setengah akar 2 kali setengah akar 3 adalah 1/4 akar 6. Dan setengah akar 2 kali setengah adalah 1/4 akar 2. Jadi sama-sama punya 1/4, maka kita dioperasikan, maka menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Jumlah dan selisih dua sudut pada cos. Rumus cos adalah cos alfa plus beta dan cos alfa min beta. Dapat kita tentukan dengan cara yang hampir sama seperti rumus sinus di atas tadi. Namun karena rumus sinus sudah kita peroleh, akan lebih mudah jika kita gunakan konsep sudut relasi kuadran pertama. Cos alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat min alfa plus beta. Cos alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat min alfa min beta. Cos alfa plus beta sama dengan sin 90 derajat min alfa cos beta min cos 90 derajat min alfa sin beta. Cos alfa plus beta sama dengan cos cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Jika beta diganti dengan negatif beta, maka cos alfa negatif beta sama dengan cos alfa kali cos negatif beta min sin alfa kali sin negatif beta. Cos alfa negatif beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa min sin beta. Cos alfa min sin beta sama dengan cos alfa kali cos beta tambah sin alfa kali sin beta. Dari uraian di atas dapat kita peroleh rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi sinus sebagai berikut. Untuk rumus jumlah yaitu cos alfa plus beta sama dengan cos alfa kali cos beta min sin alfa kali sin beta. Untuk selisihnya yakni cos alfa min beta sama dengan cos alfa kali cos beta plus sin alfa kali sin beta. Selanjutnya adalah contoh dari cos. Tentukan nilai dari cos 75 derajat. Pembahasan. Cos 75 derajat sama dengan cos 45 derajat ditambah 30 derajat. Cos 45 derajat kali cos 30 derajat min sin 45 derajat kali sin 30 derajat. Cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, dan sin 30 derajat adalah setengah. 1/2 kali 1/2 akar 3 sama dengan 1/4 akar 6. 1/2 akar 2 kali setengah adalah 1/4 akar 2. Maka setelah kita operasikan hasilnya adalah 1/4 akar 6 negatif akar 2. Selanjutnya adalah jumlah dan selisih dua sudut pada bagian tan. Berdasarkan identitas rasio, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Akibatnya tan alfa plus beta sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta plus sin alfa kali cos beta per cos alfa kali cos beta negatif sin alfa kali sin beta. Kita kalikan dengan 1 per cos alfa kali cos alfa per 1 per cos alfa kali cos beta. Maka hasilnya adalah tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Jika beta diganti dengan negatif beta, maka tan alfa negatif beta sama dengan tan alfa kali tan negatif beta per 1 tan alfa plus tan negatif beta per 1 min tan alfa kali tan negatif beta. Maka diperoleh hasil sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta.
Dari uraian di atas dapat kita peroleh rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk fungsi tangen. Tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa kali tan beta. Tan alfa min beta sama dengan tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Sekarang adalah contoh pada tan. Tentukan nilai dari tan 15. Tan 15 sama dengan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Tan 45 derajat min tan 30 derajat per 1 plus tan 45 derajat kali tan 30 derajat. Tan 45 derajat adalah 1 Tan 45 derajat adalah 1 min 1 per akar 3. Tan 30 derajat adalah akar 3 per 1 ditambah tan 45 derajat 1 kali 1 per akar 3. Tan 30 derajat adalah akar 3 sama dengan akar 3 min 1 per akar 3 plus 1 kali akar 3 dikurangi 1 per akar 3 kali dikurangi 1. Maka hasilnya akar 3 min 1 kuadrat per 3 dikurangi 1. 3 plus 2 dikurangi 2 akar 3 dibagi 2. Maka hasil akhirnya dari tan 15 derajat sama dengan 2 negatif akar 3. Di sini saya, Siti Nur Hidayah, akan menjelaskan tentang sudut rangkap. Sudut ganda atau sudut rangkap untuk turunan rumus trigonometri. Sudut ganda atau sudut rangkap dalam sin yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Sedangkan untuk cos 2A bisa dirubah menjadi 3 bentuk, yaitu cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, atau bisa juga dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Bisa juga dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Kemudian untuk tan, yaitu tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan 2A. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai turunan rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Pertama, asal-usul sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Yang pertama, sin 2A sama dengan sin A plus A. Kemudian menjadi sin A kali cos A ditambah cos A dikali sin A. Sama dengan 2 sin A dikali cos A. Untuk cos A yang menjadi 3 bentuk tadi kita dapatkan melalui cos 2A sama dengan cos A dikali cos 2A sama dengan cos A plus A. Cos A plus A menjadi cos A kali cos A dikurangi sin A dikali sin A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, karena cos A dikali cos A sama dengan cos kuadrat A. Sedangkan sin A dikali sin A menjadi sin kuadrat A. Dari cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A menjadi 1 dikurangi sin kuadrat A, karena nilai lain dari cos kuadrat A sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Karena tadi cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, maka 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi lagi sin kuadrat A.
menjadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Kenapa 2 sin kuadrat A? Karena negatif sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A menjadi negatif 2 sin kuadrat A dalam aturan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian dioperasikan menjadi 1 dikurangi 2 dalam kurung 1 dikurangi cos kuadrat A. 1 dikurangi cos kuadrat A yaitu pecahan dari sin kuadrat A. Jika dirubah menjadi 1 dikurangi cos kuadrat A. Kemudian dari situ kita dapatkan 1 dikurangi 2 ditambah 2 cos kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Kemudian untuk tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Kita mendapatkan rumus tersebut dari tan 2A sama dengan tan A plus A sama dengan tan A plus tan A ditambah tan A per 1 dikurangi tan A dikali tan A sama dengan 2 tan A, karena tan A ditambah tan A sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A, karena tan kuadrat A dikali tan kuadrat A sama dengan, karena tan A dikali tan A sama dengan tan kuadrat A. Kemudian untuk contoh dan soal dan pembahasan turunan rumus trigonometri untuk sudut rangkap, yaitu jika sin A sama dengan 3/5 dengan A sudut lancip, hitunglah A sin 2A, B cos 2A, C tan 2A. Pembahasan A sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Dalam rumus tadi kita dapatkan, kemudian dia masukkan angkanya menjadi sama dengan 2 kali 3/5 dikali 4/5 sama dengan 24/25. B cos 2A. Cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi 2 dalam kurung 3/5 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 2 dikali 9/25. Kita mendapatkan 9/25 dari 3/5 kuadrat. Kita operasikan menjadi 1 dikurangi 18/25 sama dengan 25 dikurangi 18/25 sama dengan 7/25. Untuk C, tan 2A. Tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A sama dengan 2 dikali 3/4 per 1 dikurangi 3/4 kuadrat sama dengan 3/2 per 1 dikurangi 9/16. Demikian sama dengan 3/2 per 7/16 dikalikan 16/16 sama dengan 24/7. Demikian adalah contoh soal dan pembahasan untuk sin cos tan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.